إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ahibbati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Tema khutbah kali ini adalah pelajaran dari sebuah pohon kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna minasyajari syajaratan mathaluha mathalun nakhlah." Sesungguhnya ada dari pohon, sebuah pohon perumpamaannya, inna minasyajari mathaluha mathalul mu'min. Sesungguhnya dari pohon ada sebuah pohon yang sama dengan orang beriman. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'min mathalun nakhlah." Perumpamaan orang yang beriman seperti perumpamaan pohon kurma. Ma akhadta min syai'in minha nafa'ak. Apa saja yang kamu ambil dari bagian pohon tersebut niscaya akan bermanfaat untukmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama'
tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ucapan yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kokoh, pohonnya menjulang ke langit, memberikan buah-buahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala di setiap masanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka selalu mengingat. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Di dalam hadis dan ayat yang dibacakan tadi terdapat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, sama dengan pohon kurma. Kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah." Orang beriman bagaikan pohon yang baik. Pohon kurma adalah pohon yang baik. Maka seperti itulah orang yang beriman, senantiasa ucapannya baik, senantiasa kelakuannya baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Orang yang beriman bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim sebenarnya adalah orang yang dapat menjaga lisannya dan tangannya dari menyakiti kaum muslimin. Inilah sifat baik dari orang yang beriman, seperti pohon kurma yang senantiasa dia adalah pohon yang baik. Kemudian kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Asluha thabit." Pohon kurma tersebut akarnya sangat kokoh. Tidak ada pohon kurma yang dia miring. Tidak ada pohon kurma yang jatuh daunnya. La yasqutu warquha, la yasqutu warquha. Daunnya tidak pernah jatuh, pelepahnya tidak pernah jatuh kecuali dipenggal. Maka ini perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, yang senantiasa dia istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Dia senantiasa didasari oleh akidah yang benar, asluha thabit. Orang beriman senantiasa istiqamah karena didasari oleh akidah yang benar, sebagaimana tafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsiri, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah." Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan ucapan yang baik? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ucapan yang baik yang dimaksud di sini adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Inilah pondasi dasar akidah seorang muslim. Senantiasa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimannya sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Apa saja perkara dunia yang menghampiri dia, menggoyah keimanannya, niscaya dia tidak akan menoleh, karena di dalam dirinya didasari oleh akidah yang benar. Apa saja dari harta, tahta, wanita yang menggodanya untuk merusak agamanya, dia tidak akan pernah tergoda karena didasari oleh la ilaha illallah.
Perumpamaan yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa far'uha fis sama", yaitu pohonnya menjulang ke langit. Begitulah orang yang beriman, yang senantiasa niatnya hanya ingin menggapai ridha Allah. Niatnya sangat mulia, tidak ecek-ecek. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi, "Idza sa'altumullah fas'alul firdaus, innaha a'lal jannah wa awsatuha." Jika kalian memohon kepada Allah, mohonlah surga Firdaus, masuk ke dalam surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Wa fawqahu 'arsyur rahman, di bawahnya arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah surga yang paling megah. Begitulah sikap orang beriman, senantiasa mempunyai cita-cita yang tinggi tentang akhiratnya. Dia tidak ingin sembarangan di dalam beribadahnya, di dalam amal ibadahnya. Dia senantiasa unggul, kualitas yang tinggi, agar diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala pun dengan ganjaran yang tinggi. Sebagaimana perkataan, inna idzamal bala ajral amal ala qadri ta'ab. Sesungguhnya pahala atas sebuah amalan sesuai dengan kesusahan yang didapati saat beramal ibadah tersebut. Yang keempat, perumpamaan yang kita bisa ambil dari pohon kurma sama dengan orang beriman. Orang beriman senantiasa dimanapun berada, dia memberikan kebaikan kepada orang lain. Makanya Rasulullah SAW bersabda ketika beliau ditanya, ayyun nasi khair, manusia mana yang paling baik? Beliau menjawab, anfa'uhum, yang paling bermanfaat untuk manusia. Rasulullah SAW juga bersabda, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang paling dicintai oleh Allah, sururun yudkhiluhu ala qalbi muslim, kegembiraan yang ia masukkan ke dalam hati seorang muslim. Taqdi anhu dainan, contohnya membebaskan hutang orang lain. Tadrudu anhu ju'an, contohnya menghilangkan lapar dari orang lain. Wala an amshi ma'a akhin fi hajah ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Sungguh aku menemani saudaraku dalam sebuah keperluannya sampai selesai, lebih aku cintai dibandingkan beriktikaf di masjid ini, yakni al-Masjid An-Nabawi. Maksudnya adalah masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman dimanapun, kapanpun, dia senantiasa bermanfaat bagi orang lain, baik dengan hartanya, baik dengan ilmunya, baik dengan kekuatan fisiknya. Qul kullun ya'malu ala syakilatih, katakanlah setiap orang berbuat sesuai dengan macam-macam yang dia miliki masing-masing. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk daripada perumpamaan yang kita bisa ambil dari pohon kurma terhadap orang yang beriman adalah, pohon kurma semakin dia tua semakin bagus buahnya, semakin manis kurmanya. Maka seperti itulah orang beriman. Semakin dia tua, semakin dia bermanfaat untuk orang lain. Semakin dia berilmu, semakin terasa keilmuannya bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia paling terbaik adalah siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling panjang umurnya dan paling baik amal ibadahnya. Ahibati hafizakumullah, semoga dari perumpamaan-perumpamaan ini
kita bisa mewujudkannya di dalam diri kita masing-masing, yaitu orang yang beriman senantiasa didapati dari dirinya hanya kebaikan. Kemudian orang yang beriman senantiasa dia kokoh dalam iman dan istiqamah sampai akhir hayat. Kemudian orang yang beriman senantiasa dia cita-citanya tinggi untuk akhirat, bukan hanya sekedar angan-angan dunia. Kemudian orang yang beriman senantiasa bermanfaat dimanapun, kapanpun, baik dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan kekuatan fisiknya. Yang kelima, semakin tua orang yang beriman, semakin dirasakan manfaat bagi orang lain. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbal alamin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh rasulallahil amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaquhu haqqa taqwah. Fa inna man yattaqihi yafuzu fid dunya wal akhirah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wahai kaum muslimin, khatib senantiasa selalu dan selalu mengingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepadanya, bertakwalah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan langsung memberikan jalan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazziq jam'ahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum, Allahumma irfa' 'anna hadzal waba, Allahumma irfa' 'anna hadzal bala, Allahumma irfa' 'anna hadzal waba birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.